Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Cancer, ini dia ada energi dari Knight of Pentacles reverse di sana. Berikut ada energi dari Four of Swords reverse, kemudian ada Three of Swords reverse, kemudian ada energi dari Six of Wands reverse, dan berikutnya ada energi dari Eight of Pentacles. Wow, kamu bikin apa ini sama anak orang? Jadi nampaknya seseorang ini tuh sedang berjuang ya untuk bisa kembali merasa baik-baik saja setelah dia mengalami sesuatu di dalam hubungan bersama dengan kamu gitu ya. Jadi jangan-jangan ada nih omongannya kamu gitu ya yang agaknya menghujam ulu hatinya dia gitu ya, menghujam jantungnya dia, bikin dia merasa sedih, bikin dia merasa malu gitu ya. Kamu kayak nunjukin kepada dia bahwa posisinya dia dalam hidupnya kamu semacam seseorang yang tidak terlalu berarti bagi kamu gitu loh ya, atau yang kayak misalnya kamu ngekritik dia, kamu memberikan omongan yang dimana kamu menunjukkan kepada dia sisi lemahnya dia, sisi kurangnya dia. Jadi kayaknya seseorang ini jadi mengalami ya bahwa dia tidak mendapatkan support dari kamu secara mental dan emosional untuk dapat menikmati hubungan kalian ini tuh dengan baik gitu ya, atau kamu tidak memberikan support kepada dia untuk dia bisa menjalani hubungan ini dengan sangat baik gitu. Jadi nampaknya boleh juga nih, entah kamu menolak sesuatu yang sedang dia lakukan gitu ya. Misal ini contoh, dia kayak berusaha mau bikin kamu happy, tapi malah kamu ngapain sih kamu bikin kayak gitu jangan-jangan ya. Coba inget-inget deh belakangan hari ini apa gitu ya. Entah dia mau coba memberikan kamu kejutan, tapi bukannya kejutan itu tuh bisa bikin kamu ketawa, malah kamu jadi sewot, cemberut, kamu nggak seneng gitu ya. Jadi ini tuh macam terluka lah hatinya si pasangan kamu ini ya, macam terluka. Jadi di situ tuh memang sih dia nggak mau terlibat ya. Lebih dalam lagi dia terlarut pada perasaan yang demikian gitu ya. Jadi maksudnya dia tidak mau, oke lah kamu bisa nyakitin dia, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya berlama-lama ya berada dalam kondisi rasa sakit itu tadi gitu. Memang caranya dia untuk menyembuhkan dirinya boleh-boleh ya, dia agak banyakkan diem sama kamu, dia agaknya menjauh dari kamu, dia agaknya berusaha untuk cuek dari kamu gitu ya. Jadi kayak dia mengurangi interaksinya dia terhadap dirimu, karena ya biasa ya kalau orang di situ tuh merasa agaknya tidak senang, tidak nyaman, atau bahkan terluka, biasanya kan memang butuh space dulu kan, butuh jarak, butuh waktu dulu untuk bisa kembali merasa baik-baik saja lagi gitu ya. Jadi kamu ndak usah heran kalau nanti pasangannya kamu ini tuh sikapnya seperti yang barusan Mari sampaikan tadi gitu ya. Namanya dia manusia gitu loh, dia nggak bisa berpura-pura udahlah aku baik-baik aja gitu, nggak bisa, dia nggak bisa gitu ya. Nah dia mungkin setiap ngelihat kamu juga kayak masih teringat nih jadinya ya, apa yang kamu omongin, apa yang kamu lakukan gitu loh. Nah kalau teringat-teringat terus pada kejadian itu lah, gimana cara sembuhnya gitu ya.
Oh, makanya harus dia mengambil waktu dulu, mengambil jarak dulu supaya memorinya dia tentang peristiwa itu jadinya menghilang ya, atau jadinya bisa terlupakan oleh dia gitu ya. Jadi kayak penolakan yang kamu lakukan kepada dia itu tuh bisa menjadi sebuah hentakan ya, hentakan yang membuat seseorang ini tuh ya jadi ndak nyaman gitu loh ya. Ada rasa malu di situ, ada rasa rendah di situ ya, ada rasa tak berdaya di situ, ada rasa ya tak berarti di sana, tidak ada harganya dia gitu dengan sikapnya kamu yang demikian. Iya sih, kalau Marle kamu boleh ya ada masa-masanya yang kayak ini orangnya sensitif ini kalau Mari nampak ya. Memang ada masa-masanya, entah belakangan hari ini tuh kamu kayak kebablasan gitu lah sikapnya kamu tuh ya, macam kamu merasa terbawa suasana dan keadaan. Jadi boleh dikatakan di sini tuh kamu bukannya tak punya alasan kalau misalnya kamu marah-marah ke dia belakangan hari gitu, atau kamu mengkritik dia kemarin gitu, atau kamu menolak sesuatu yang mau dia lakukan kepada kamu gitu ya. Ajakan-ajakannya dia, proposalnya dia masih belum kamu terima gitu ya. Jadi kayak Mari lihat ini energi Cancer yang Mari tarik. Kamu ini kan bukan people pleaser ya. Kamu tidak menempatkan dirimu harus bersikap laku untuk memuaskan orang lain. Nah, kamu nggak mau seperti itu. Gitu ya. Jadi ada masa-masa yang kayak ya menurut kamu salah apa yang dia lakukan ya kamu sampaikan. Menurut kamu apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan harapannya kamu, ya kamu komplain atau kamu tidak terima gitu ya. Jadi kayak kejujurannya kamu Mari lihat belum begitu siap sebenarnya untuk diterima oleh si Yayang Bebeknya kamu gitu loh ya, kejujurannya kamu. Karena kejujurannya kamu ini tuh memang benar-benar pure. Makanya tadi kata Mari, kamu nggak mau jadi people pleaser. Kalau orang people pleaser itu kan agak-agaknya memakai prinsip white lie gitu kan, kalau orang yang people pleaser. Nah tapi kamu di sini tuh apa people pleaser, nggak masuk akal sama kamu gitu kan, bukan menjadi style dan gayanya kamu itu loh. Jadi walaupun dia senang hati melakukan ini dan itu, memberikan ini dan itu, tapi kalau kamu tidak mau terima ya kamu di sini Mari lihat belak-belakan. Kamu di sini belak-belakan kepada si dianya. Itu ya, berterus terang Mari lihat modelnya kamu di sini. Itu. Kalau kamu lagi mau fokus kepada sesuatu ya kamu fokus gitu ya. Walaupun dia berusaha untuk menarik perhatiannya kamu bisa dengan sengaja mengabaikannya gitu ya. Ya kalau kondisinya kamu lagi nggak mood untuk berinteraksi sama dia, ya kamu langsung aja nunjukin tindakannya kamu yang sedang beraktivitas melakukan hal-hal tertentu gitu ya, yang dimana akhirnya kamu tidak punya waktu, tidak punya tenaga, tidak punya energi untuk berinteraksi sama dia kan gitu. Nah di sana. Dan hal-hal demikianlah yang Mari nampak masih sebuah hal yang belum mampu ya, belum mampu untuk dipahami, dimengerti, diterima sama si Yayang Bebeknya kamu. Kalau Mari lihat gini, kamu bukannya misal kamu menolak sesuatu yang dia berikan gitu ya, kamu ngomong sesuatu yang secara terbuka gitu ya, walaupun kamu mungkin agaknya tegas, ketus, keras. Nah tapi itu tuh bukan bermaksud bahwa memang kamu ada niatan mau nyakitin dia. Memang malah personalitinya kamu seperti itu ya. Walaupun kalian ini tuh orangnya dengan zodiak Cancer, tetapi kalian punya sisi diri yang ada energi maskulinnya gitu loh. Kalau orang energi maskulin kan seperti itu ya, belak-belakan, tegas,
keras, bahkan bisa ketus gitu ya. Nah, kalian nunjukin sisi dirinya kalian yang demikian, tapi bukan bermaksud untuk nyakitin dia, tidak ada sama sekali maksud tujuannya kamu untuk dengan sengaja mau melukai seseorang ini. Kamu hanya seperti tampil apa adanya aja gitu loh, ya, tampil apa adanya aja. Jadi ya kemudian kalau dia merasa kecewa, kalau dia merasa terluka dan sebagainya dalam artian konotasi negatif gitu ya, itu tuh nampaknya urusan dia dengan diri dia sendiri gitu loh ya. Jadi kayaknya kamu ini tuh dengan si dia udah dah easy going aja, ya udah lanjutin aja, kita santai aja dalam relationship ini, kamu nggak usah over gitu ya, macamnya ada kayak kalau bisa kamu menyampaikan sesuatu ke dia, mungkin kamu akan bilang, udah nggak usah berlebihan dengan aku gitu. Santai aja lah, bawain enak aja gitu kan. Nah, namun dengan cara keluasannya kamu demikian, meresahkan bagi si yayang bebeknya kamu ini. Sebab dia itu tuh ingin lebih ya. Ingin lebih dia dapatkan dari kamu. Gitu. Ingin lebih kayak diakui bahwa dia pasangan yang baik gitu ya. Diakui bahwa dia berhasil membuat kamu terpesona. Dia ingin diakui bahwa kamu membutuhkan dia. Dia ingin diakui bahwa kamu itu tuh menganggap dia istimewa, spesial. Gitu ya. Udah kayak spesial 2 telur nih. Kayak gitu ya. Dia ingin kayak pokoknya dia berharga lah. Dia berharga di matanya kamu, bagi kamu gitu. Nah, jadi sehingga kalau kamu melakukan dan dia punya ininya dan dia punya kadarnya gitu loh. Walaupun katakan kamu menghargai dia, tapi mungkin ketika kamu menghargai dia itu tuh ada di kadar 100%. Nah, tapi ternyata dia pengen kadarnya itu tuh ada di 120%. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, cemana? Ya kan jadinya agak repot kan. Makanya bukan bermaksud untuk membela kamu, tetapi ya mari harus sampaikan ya. Nampaknya ini tuh urusan kecewanya dia karena berhubungan antara dirinya sendiri dengan egonya dia. Gitu ya. Jadi boleh-boleh ya memang dia lagi tahap belajar di sini. Dia lagi dalam tahap belajar untuk mengerti. Ya kalau dia memilih bersama dengan kamu, ya kejadian yang seperti ini tuh tidak tertutup kemungkinan akan menjadi gambaran konsep hubungan kalian gitu. Ya, di sana. Jadi kalau dia ingin kamu selalu ada, tetap ada, setiap saat, setiap waktu, boleh-boleh di sini kamu ya nggak bisa juga gitu ya kan, Cancer kan. Ya kamu bukannya orang yang berleha-leha, ongkang-ongkang kaki, banyak waktu gabutnya, ya bisa-bisa aja kamu begini dan begitu setiap saat, setiap waktu dengan dia, ya kan kamu nggak bisa kayak gitu kan. Ya kalau kamu mau kerja ya kamu kerja kan gitu, mari lihat. Kalau kamu lagi pengen ngabisin waktu dengan hobinya kamu ya kamu habisin waktu. Kalau kamu pengen nongki-nongki sama teman-teman ya kamu nongki-nongki kan gitu ya. Jadi bisa-bisa ya memang ekspektasinya si dia ini ya. Ekspektasinya si dia ini tuh yang tanpa dia sadari agaknya sedikit berlebihan kepada kamu gitu loh. Atau ya tadi bahwa dia hanya belum paham saja. Karena jangan-jangan di sini tuh hubungan kalian belum terlalu lama ya. Masih katakan di bawah usia bersama 7 tahun gitu ya. Memang kalau di bawah usia 7 tahun bersama masih banyak lagi itu tuh hal-hal yang belum kita pahami tentang pasangan kita. Walaupun ini tuh sudah berstatus sebagai suami istri gitu ya. Karena sehebat-hebatnya manusia menilai manusia lain, kok kayaknya tetapnya itu tuh ada hal-hal yang bikin kaget gitu, hal-hal yang mengejutkan. Oh ternyata dia kayak gini ya, oh ternyata dia begitu ya gitu ya. Atau yang kayak untuk belajar menerima karakter pribadi si pasangan,
walaupun sudah suami istri masih butuh waktu itu kan, masih butuh proses di sana untuk bisa menerima, karena seumur hidup sebelum bertemu dan bersama satu sama lain kita sudah punya konsep nih gitu ya, harusnya begini, harusnya begitu pasangan, harusnya gini gitu kan. Nah, ketika konsep ini tuh tidak berjalan dalam kehidupan nyata, masuk konsep baru. Nah ini meruntuhkan konsep lama dan menerima konsep baru ya, apa adanya pasangan. Nah ini kan memang dia butuh waktu kan. Ibaratnya lah dia sudah punya bangunan ini tentang bagaimana relationship, tiba-tiba kamu hadir gitu ya dengan bangunan yang berbeda, ya tentu dia butuh waktu dulu kan menghancurkan bangunan dirinya dia yang sudah ada untuk kemudian bisa menerima bangunan yang kamu punya gitu lah. Ya itu analoginya aja ya, biar kamu bisa mungkin dapat mudah menangkap apa yang Mari maksudkan di sini gitu ya. Nah jadi balik, nanti kamu kemudian akan kembali nih ya, bersikap mesra, lembut, hangat kepada dia, bersahabat kepada dia. Tapi ya karena dia sudah terlanjur sewot sama kamu, udah terlanjur sakit hati dia, sudah terlanjur terluka dia, boleh-boleh nanti ajakannya kamu untuk berinteraksi dengan dia, ya itu agak dia sambut dengan acu tak acu gitu ya. Akan dia sambut dengan masih cuek, bebek, dingin, ngeflat aja gitu loh ya. Mungkin bahkan kamu bisa yang kayak ngelihat dia nolak gitu ya, nolak dia, kamu ajak, beb yuk ngedate yuk ke resto bakmi kesukaannya kamu, nanti dia bisa enggak kamu aja lah pergi sendiri gitu nanti dianya. Mau gitu, enggak aku capek, kamu aja ya pergi sendiri, aku enggak gitu loh. Aku mau tiduran aja. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, jadi tapi kayaknya ketika dia melakukan hal yang demikian nampaknya tidak berpengaruh juga ya untuk kamu. Maksudnya kamu nggak ada yang kayak, loh kenapa ini orang ya kok jadi cuek. Biasanya kalau diajak ke resto bakmi kesukaannya dia, langsung sigap, langsung lompat gitu ya, langsung nyalain mobil nih gitu. Lah ini kok malah bilang mau milih bobo aja gitu kan. Nah, nanti kamu nggak yang kayak gitu. Nanti oh ya kamu nggak mau ya, terus kamu maunya apa gitu. Kamunya santai aja, karena ternyata di sini melihat ya kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dia alami gitu loh. Jadi ya kamu nggak yang kayak datang rasa penasaran, loh apa ini, kenapa nih, apa gara-gara itu kemarin ya gitu. Nah nggak ada jadinya kayak gitu ya, kamu nyikapinya biasa-biasa aja. Oh lagi nggak mood dia, paling kamu gitu. Nampaknya kamu bersikap polos aja gitu loh. Ya karena memang kamu merasa ya aku nggak ada lakukan salah, aku nggak ada lakukan keliru gitu ya. Tapi apa yang kamu anggap sebuah kenormalan dari apa yang kamu lakukan ternyata abnormal menurut si dia. Jadi sesuatu yang kamu anggap wajar, ternyata bagi dia itu tuh semacam kurang ajar gitu. Ada semacam kayak gitu, biasa ini dalam hubungan. Biasa banget. Ada masa-masa agak-agak terusik ya, agak-agak tidak nyamannya gitu loh. Tapi berhubung ini kan pembacaan mulai dari tanggal 7 hingga tanggal 14 ya. Nah ini kan Mari upload videonya masih di tanggal berapa gitu ya, pokoknya belum tanggal 7, dan mana tahu kamu ketemu video ini sebelum tanggal 7 ya. Kalau boleh nih ya, agaknya kamu lumayan hati-hatiin lah kalau kamu mau ngomong sesuatu, kalau kamu mau melakukan sesuatu gitu ya. Kesian juga ya anak orang kalau misalnya dia kecewa gitu ya, kalau dia sedih ya, kalau dia merasa tidak bahagia, kalau dia merasa terusik, terganggu, malu dan seterusnya, ya nggak apa-apa lah.
Tidak ada salahnya bantu dia untuk menghindari peristiwa seperti yang Mari bacakan ini, gitu ya. Karena apa? Karena terlihat di sini tuh ya kamu juga masih mau kok sama dia, ya kamu juga pengen happy dengan dia, kamu juga pengen bahagia dengan dia, kan gitu. Jadi jangan ada keinginannya kamu yang seperti itu ya. Ada gambaran dari dirimu yang happy, bahagia, senang-senang dengan dia, tapi ternyata dia nggak bisa menikmati serupa dan sama seperti apa yang kamu rasakan, gitu ya kan. Maunya tuh kan yang kayak ya happy berdua dong, gitu kan. Nah, di sana kamu juga sayang dia, kamu juga cinta sama dia, gitu kan. Jadi biasanya sih kalau orang yang sayang dan cinta itu tuh pengen juga nih orang yang disayang dan orang yang dicintai itu tuh bisa bahagia, kan gitu ya, biar mulus nih hubungan kalian, gitu loh. Oke lah, sebentar kamu bisa nggak terusik dengan sikapnya dia yang nolak kamu, jadinya agak menghindar dari kamu. Oke, mungkin kamu tidak bisa, mungkin kamu belum terusik, tapi jangan-jangan seseorang ini tuh dia menyembuhkan dirinya bisa agak lama. Nanti kan kamu juga yang repot sendiri. Apa ini orang kok jadi macam banyak diem-diemannya sih, kan gitu ya. Nanti kamu jangan juga jadi terganggu suatu saat, gitu loh. Nah, seperti itu ya. Kalau Mari boleh kasih saran nih sama kamu. Kan guna pembacaan tarot kan begitu. Untuk melihat peta perjalanan, menemukan aba-aba rambu-rambunya untuk bisa membuat hal yang baik terjadi, hal yang dianggap buruk terhindari, kan gitu ya. Oke, baik Cancer. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, ada energi dari Aries, berikut ada energi Cancer ya. Kemudian ada energi dari Virgo, Sagittarius di sini, kemudian ada energi dari Libra dan ada energi dari Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.